Menurut Bapak Ahsanul Huda, MPTI, penulis buku sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Saat masa penjajahan Belanda, selain mengeksploitasi sumber daya alam, Belanda juga menekan kehidupan keagamaan rakyat Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Berbagai kebijakan dibuat untuk membatasi pendidikan Islam. Pada tahun 1905, siapapun yang ingin mengajar agama harus minta izin pemerintah. Tahun 1925, aturan makin ketat, pengajaran agama diawasi ketat. Lalu tahun 1932 diterbitkan ordonansi sekolah liar yang memungkinkan pemerintah menutup madrasah yang tidak disetujui. Namun pendidikan Islam tetap bertahan. Ada 3 fase perkembangan. Sebelum 1900, pendidikan dilakukan di rumah, surau, atau masjid. Materinya sederhana, tentang tauhid, ibadah, kitab klasik, dan diajarkan perorangan. Pada 1900 sampai 1908 masuk fase transisi, mulai ada buku cetak, kitab beragam, pemikiran Islam modern mulai masuk. Setelah 1909, sistem madrasah mulai dikenal, pengajaran jadi klasikal, ilmu agama dan bahasa Arab makin meluas. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia. Berbeda dengan Belanda, Jepang lebih memberi ruang bagi pendidikan Islam, tentu saja karena mereka butuh dukungan umat Islam. Beberapa kebijakan penting Jepang dibentuk Sumubi yang dipimpin tokoh Islam seperti Kiai Haji Hashim Asyari. Pesantren mendapat bantuan pemerintah, didirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Ulama diizinkan membentuk barisan Hizbullah dan PETA yang kemudian jadi cikal bakal TNI. Selain itu, bahasa pengantar pendidikan diganti jadi bahasa Indonesia. Sistem pendidikan lebih setara, tidak lagi diskriminatif. Namun di balik itu, Jepang tetap punya tujuan militer. Pendidikan umum lebih diarahkan pada kepentingan perang. Madrasah yang berada di lingkungan pesantren justru lebih bebas berkembang. Perkembangan pendidikan Islam di berbagai daerah. Pendidikan Islam tumbuh di berbagai wilayah seperti Aceh, berkembang lewat pesantren, kitab-kitab seperti Tafsir Jalalain yang dipelajari. Seperti Minangkabau, pusat pendidikan di Surau, kitab-kitab tasawuf, mantik, balaghah diajarkan. Dan Jambi, pesantren berkembang mulai mengintegrasi ilmu umum. Lalu Pulau Jawa, pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hashim Asyari jadi pelopor madrasah yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Di Jawa Tengah, Kudus jadi pusat pendidikan Islam. Di Yogyakarta, Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah. Jawa Barat juga punya pesantren besar seperti Gunung Puyuh dan Persis. Batavia atau yang sekarang jadi Jakarta, madrasah Jamiat Khair dan Al-Irsyad jadi pelopor modernisasi pendidikan Islam. Sulawesi dan Kalimantan, meski tidak sebanyak di Jawa dan Sumatera, madrasah tetap berkembang, dipimpin tokoh-tokoh lokal maupun dari Jawa. Pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah merdeka, posisi pendidikan Islam makin kuat. Pada tahun 1946 didirikan Departemen Agama untuk mengatur pendidikan agama di sekolah umum maupun di madrasah. Madrasah mulai disetarakan. Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setara dengan SMA. Madrasah tidak lagi hanya mengajar agama, tapi juga pelajaran umum. Pesantren pun bertransformasi. Selain sebagai lembaga keagamaan, mereka juga membuka madrasah dan sekolah umum. Namun sistem pendidikan Indonesia tetap mewarisi dualisme, yaitu sekolah umum berorientasi sekuler, sementara madrasah berorientasi Islam. Tantangan di masa modern. Memasuki era modern dan masyarakat informasi, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru. Perang media elektronik sangat besar. Guru dan lembaga pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karakter bangsa tetap harus dibangun, bukan hanya kecakapan akademik. Pendidikan nasional diharapkan melahirkan warga negara yang sosial, demokratif, cakap, dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam punya peran penting, harus terus maju agar tetap relevan dan mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia, berdaya saing global, dan berwawasan kebangsaan. Itulah gambaran singkat perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, hingga tantangan daerah modern. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu semua. Jangan lupa, pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang membentuk karakter dan peradaban bangsa. Nama saya Muhammad Rosan Sakif, mahasiswa Institut Agama Islam Pemalang.